Sekarang kita masuk ke sistem aliran darah. Sebelum itu, maka saya overview dulu. Jadi, penyebab plak itu akan membuat hipertensi. Minyak atau lemak adalah zat gizi. Sel tubuh sangat mudah mengolah dalam bentuk asam lemak. Sel itu hanya bisa makan dalam bentuk asam lemak. Jadi bisa mengolah trigliserid dalam bentuk asam lemak. Hidrolisis trigliserid bermula dari lambung sampai duodenum oleh pesat, empedu, dan lipase. Jika lambung luka, maka produksi enzim akan terhambat. Darah akan kotor oleh TG, kolesterol, dan asam urat akhirnya menjadi plak. Nah ini, Bapak Ibu, disinilah kita bisa merangkai apa hubungannya sakit mah yang diobatin dengan cara-cara yang nggak benar, ya. Coba saya hapus dulu. Oke. Trigliserid itu hanya bisa diubah menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Ini poin penting. Siapa yang merubah dia adalah enzim lipase. Lipase itu dibuat dari mana? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, lipase itu dibuat dari asam amino. Saya ulang lagi. Lipase itu dibuat oleh tubuh kita, yaitu kalau tidak salah pankreas dan liver. Ingat, pankreas dan liver dengan bahan baku asam amino. Asam amino itu diambil dari mana? Asam amino itu diambil dari ayam, dari tempe, tahu, tempe penyet, ya. Apalagi rawon, jengkol, kan? Yang dipecah oleh asam lambung kita di lambung itu jadi asam amino. Jadi kalau asam lambung Anda itu sering netral, maka otomatis jangan mimpi lagi. Bahan baku bikin lipase nggak ada, berkurang. Kalau berkurang bagaimana? Sedangkan minyak itu tiap hari kita makan, maka minyak itu akan numpuk dalam pembuluh darah Anda menjadi plak. Lalu Anda hipertensi. Kejadian ini berlangsung dulu waktu Anda mungkin 20 tahun, usia 20 tahun, ya. Anda sakit lambung, Anda kasih obat mah dan lain-lain, Anda netralkan, atau Anda minum air gamping atau gimana, alkali atau gimana, seralah. Pokoknya lambung Anda itu naik pH-nya, ya kan? Kemudian setelah sekian tahun berlalu, ya di usia 20 tahun kena mah atau skripsi, kemudian bekerja, menikah, punya rumah, punya anak, Anda hipertensi. Dan begitu hipertensi, kita ke pengobatan, ditanya pasti yang mayoritas, ibu Anda hipertensi enggak? Bapak Anda hipertensi enggak? Kakek Anda hipertensi enggak? Sekalian saya guyonin, Nabi Adam hipertensi enggak? Gitu. Kita tidak akan keturunan. Padahal ini akibat dari kita gagal memecah TG menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Akibat lipase itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena bahan bakunya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena lambung Anda sekian tahun yang lalu itu sudah Anda kebiri terus, dan Anda nggak pernah membangun lambung Anda. Itu masalahnya. Akhirnya sampailah hipertensi. Nah, tadi kan saya sampaikan asam lambung yang diganggu oleh suatu zat kayak antacid atau suatu zat yang membuat atau pH alkali basa sehingga dia gagal mencerna. Oke, saya bisa buktikan. Saya coba yang paling gampang telur aja ya, telur ya. Tadi kan telur ya. Saya minta asam lambung, kemudian saya minta antacid. Coba kita bikin sedikit percobaan. Sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah secara praktikum.
Jadi ini saya punya asam lambung. Saya minta pH meter ada. Saya cek dulu. Di sini terbaca 0 sampai 1 ya, mungkin saya lihatin. Ya, 0 sampai 1 ini. Ya, oke. Sekarang tak sendok untuk nuangkan ini. Saya nggak sebut merek ya, saya tutupin gini ya. Nanti saya khawatir ada yang menjadi ini larutan kadang kalau dulu saya minum obat mah itu 1 sendok nggak mempan ya 2 sendok dan dulu saya coba saya kasih 2 sendok saya dulu begitu dulu tapi ya sekarang dan tidak pernah kasih 2 sendok. Oke. Saya cek pH nya. Kemudian siapin telur, ada telur, coba masukin. Nah, pada saat telur dimasukin ini nggak telur kelihatan ya, gelembungnya nggak ada reaksi dia, nggak ada reaksi. Cuman saya udah punya sekian jam yang lalu, cara yang sama, coba saya cek lagi. pH-nya naik menjadi 2 sampai 3. Ini baru sekian menit ya. Karena di dalam obat-obat penetral asam lambung itu dia kombinasi antara membuat buffer, jadi agak lambat kenaikannya. Dan naik ya. Dan tidak ada gelembung, nggak ada reaksi. Saya minta telur yang tadi. Nah, saya sudah bikin sekian jam lalu, sama metodenya. Saya cek lagi pH-nya berapa. Nah, setelah sekian jam ini ekstrim. Ini baru 1 jam. Lihat, hampir netral. Ini yang ini ya. Ini saya hapus dulu. Hampir netral. 6 sampai 7 kalau salah ini. 5 sampai 6 ya pH yang ini, dan ternyata ya mengikis cangkang aja nggak mampu, apalagi hidrolisis daging, padahal daging itu sumber asam amino nantinya. Nah, kalau daging itu gagal dipecah, Bapak Ibu beli salmon dari Norwegia yang harganya mahal banget itu, nggak dipecah di lambung itu, dibuat jadi feses. Makanya feses bau-bau bagi mereka yang suka netralnya asam lambung, karena banyak limbah dari protein, amonia ya, dan lain-lain. Jadi di sini, ya ini hubungannya. Jadi hubungannya antara hipertensi dengan action Bapak Ibu zaman dahulu kala dan mungkin sampai sekarang masih sakit dengan penetralan asam lambung Anda. Nah, oke, dibawa dulu. Nah, Bapak Ibu, kan tadi kan saya membahas lipoprotein ini, saya lupa ngasih satu ilustrasi lagi. Yang tadi kan kelepon ya, kelepon. Nah, sekarang akan saya bikinkan betul. Minyak itu saya bikin emulsi. Minyak itu saya bikinkan dia kayak kelepon mikro, nano kelepon ya. Di dalam kelepon itu ada minyak kecil-kecil banget. Ya, saya minta aja hasil lipoprotein tadi. Jadi siapin. Ya, ini. Aduk. Saya minta juga minyak tadi, minyak dengan air.
Air biasa aja. Ini minyak ya, yang kita bikin dalam bentuk lipoprotein. Air aja, air biasa, jangan dengan asam. Air biasa. Ya. Jadi kalau minyak itu saya kasih air, ya pasti orang tahu, misah kan? Ya kan? Pasti tahulah semuanya. Diaduk pun dia tetap. Tapi kalau ini yang sudah saya kasih klepon mikro ini, saya kasih air, nah dia akan keruh. Kalau kita cek di mikroskop, keruhnya dia itu adalah karena ada namanya mikrokapsul dalam bentuk lipoprotein. Nah, inilah yang bisa diangkut ke darah. Kemudian apabila lipoprotein ini ketemu dengan sel, baru ada proses pemecahan TG menjadi asam lemak. Jadi kalau darah Bapak Ibu penuh dengan ini, tetapi kemudian reaksi gagal memecah di asam lemak, maka dia jadi plak.